Shalom, selamat pagi. Salam sehat bagi kita semua. Baiklah, kita pada pagi hari ini datang dan memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan dengan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudara-saudara, marilah kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini karena anugerah-Mu kami bisa menikmati hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah selalu dalam perlindungan-Mu. Dan Tuhan, sapa kami, bekali kami dengan firman-Mu, agar hari ini aktivitas kami semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pepatah Inggris mengatakan, "The stomach cannot wait." Artinya bahwa perut kita tidak dapat menunggu, atau ketika kita lapar, kita harus memenuhi kebutuhan jasmani kita, kebutuhan perut kita. Kalau kita tidak segera memenuhi kebutuhan, ketika kita lapar, kita dapat mengalami sakit penyakit dan bisa terjadi kekacauan. Ada juga yang berhubungan dengan itu, pepatah Batak mengatakan, "Tumajom do nasineat ni siubeun." Perut yang lapar, sayatannya lebih tajam. Dan semua kita setuju, kalau kita lapar, kita akan berusaha dan mencari di mana ada makanan agar kita tidak lapar lagi. Kita akan berusaha memuaskan jasmani perut kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus pergi ke kota, sementara Yesus sedang berbincang-bincang dengan perempuan Samaria di sumur tua. Dan saudara-saudara, hari telah siang, tentu waktunya untuk makan siang. Karena perut tidak dapat menunggu, murid-murid Yesus membeli makanan untuk mengisi perut, dan mereka membawa makanan itu kepada Yesus. Mereka datang ke sumur, menawarkan makanan itu kepada Yesus. Saudara-saudara, ketika mereka menawarkan makanan itu, mereka terkejut dengan respon Yesus. Yesus mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Itu yang Yesus katakan, membuat murid-murid Yesus sedikit bingung, sehingga mereka menganggap bahwa ada orang yang telah membawa makanan kepada Yesus. Yesus sungguh luar biasa. Yesus dapat melihat bahwa pikiran
hati murid-murid Yesus tertuju kepada makanan jasmani saja. Yesus sebagai guru besar mengetahui apa isi hati, pikiran dari murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, kalau perut kita tidak dapat menunggu, maka Yesus mau mengatakan bahwa makanan rohani kita adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang telah memanggil kita dan harus menyelesaikan pekerjaannya. Sama seperti kebutuhan perut, demikian juga kebutuhan rohani kita tidak dapat menunggu. Kita harus segera, kita harus mutlak melakukan kehendak Bapa. Jangan menunggu dan jangan merasa berat hati untuk melakukan kehendak Bapa. Banyak orang yang melakukan kehendak Bapa secara terpaksa dengan beban yang berat. Padahal firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Nah, saudara-saudara, bukti kita mengasihi Allah yang kita percayai adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan tugas-tugas panggilan kita dengan tuntas. Tidak ada kata tunggu, tidak ada kata nanti, tapi mutlak harus kita laksanakan. Saudara-saudara, jangan semua tenaga, pikiran, hati kita hanya untuk makanan jasmani saja. Tetapi ada yang lebih penting, adalah makanan rohani kita melaksanakan kehendak Bapa, melaksanakan tugas panggilan kita dengan tuntas, seperti Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, agar jiwa-jiwa semakin banyak yang diselamatkan. Demikian juga kita, sebagai orang percaya, memiliki tugas panggilan masing-masing. Mari kita selesaikan dan tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah makanan rohani kita. Kita dengan mutlak, dengan tegas, dengan segala upaya harus memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi orang yang setia, melaksanakan kehendak Bapa seperti Yesus melaksanakan kehendak Bapa yang mengutus Dia dan melaksanakan tugasnya dengan tuntas. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Sungguh luar biasa pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dan kepada kami juga, bahwa ada makanan rohani yang harus kami laksanakan, harus kami tuntaskan dalam hidup kami, yaitu melakukan kehendak Bapa yang telah memanggil kami dan menyelesaikan segala tugas panggilan kami, dimanapun kami berada dan dimanapun kami harus melaksanakan tugas panggilan itu. Jadikanlah kami menjadi murid-murid yang setia, murid yang benar-benar mengasihi Allah, yang mau menuruti perintah-Mu, dan dengan menuruti perintah-Mu, kami percaya bahwa hidup kami menjadi hidup yang terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.